Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Indra. Oke, apa kabarnya teman-teman? Semoga makin sehat, makin bersemangat, makin percaya diri untuk segera sembuh dan lepas dari gangguan OCD dan anxiety ya. Oke, banyak banget yang nanya akhir-akhir ini tentang OCD kebersihan ataupun was-was ya. Was-was tentang kebersihan gitu, takut najis dan lain-lain. Kemarin di video sebelumnya gue udah terangin untuk menganalisa sebetulnya trauma masa lalunya itu apa gitu. Jadi simpelnya gini teman-teman. Kalau kalian takut dengan hal-hal yang bakteri dan lain-lain gitu, virus, bakteri ataupun hal-hal yang najis gitu, itu kan hal-hal yang kotor gitu. Makanya kalian membersihkan tangan berkali-kali, mencuci pakaian berkali-kali, berwudu berkali-kali atau kalau wudu biasanya nggak cuma itu. Jadi kayak takut nggak sah dan lain-lain gitu ya. Terus karena ada hitungan tertentu bisa juga sih, OCD angka bisa juga. Tapi salah satunya ya kebersihan. Takut masih ada najis di kaki kita, di tangan kita gitu ya. Takut waktu mandi wajib belum sah gitu karena masih ada najisnya dan lain-lain. Takut keluar air seni. Pokoknya hal-hal yang itulah ya. Takut waktu, mohon maaf, kayak waktu cebok atau istinja itu belum bersih gitu, jadi diulang berkali-kali. Ya, ada yang cerita bahkan tangannya sampai mengelupas gitu, sampai kering gitu karena udah terlalu banyak, puluhan sampai ratusan kali bahkan ngulang nyuci tangannya pakai sabun dan lain-lain gitu. Jadi simple, itu kan ketakutan OCD tipe kebersihan ya. Gue punya sekiranya 5 tips lah buat supaya itu nggak membesar lagi ya. Tips yang pertama, lo hindari melihat atau menonton hal-hal yang tentang penyakit-penyakit gitu. Kayak ini kan kasus misalnya COVID lagi naik lagi gitu. Sebisa mungkin ya udah, kalau lo udah terlanjur tahu ya udah gitu. Jadi jangan lo perdalam dengan nonton lagi gitu. Nonton di TV, nonton cari-cari di YouTube. Jangan gitu. Itu yang real ada aja bisa bikin bikin makin cemas ya. Itu kan memang ada faktanya, ada datanya gitu kan. Ya tapi lo tetap aja protokol kesehatan gitu, prokesnya dijalanin, terus misalnya makan makanan bergizi, jaga jarak, ya tetap aja kan lu udah tahu solusinya gitu. Minum vitamin dan lain-lain, minum madu, minum korma, makan makanan bergizi, minum kelapa hijau dan lain-lain gitu, supaya imun lo juga meningkat. Itu yang udah jelas gitu. Sementara ada ketakutan penyakit itu yang nggak jelas, nggak tahu takutnya apa, pokoknya takut penyakit berat aja. Nah itu jadi bisa berkembang ke hipokondria nanti. Saran gua nggak perlu tahu apapun lah, nggak perlu. Misal lu ngerasain apa sedikit gitu, nyeri atau apa gitu, nggak usah cari tahu. Udah aja berdoa, berikhtiar udah gitu. Karena kebanyakan yang dirasain sama penderita anxiety ini, orang-orang OCD ini adalah sesuatu yang halu gitu ya, halusinasi juga maksudnya. Karena kecemasan berlebih, jadi berlebihan lah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada, tapi ketakutan itu membuat seakan-akan kayak lu punya penyakit gitu. Jadi saran gue nggak perlu cari-cari tahu tentang penyakit apapun, itu nggak usah cari tahu. Kalau perlu lu matiin TV lo matiin, eh, ya biasanya kan TV ya sama notif-notif di handphone kan suka ada tuh ya berita-berita terbaru. Lu nggak usah searching lah gitu, nggak usah lihat-lihat Instagram apa yang baru gitu, nggak usah lihat Twitter yang baru, TikTok ya, info-info yang baru itu, nggak usah lihat Facebook yang baru, nggak usah lihat. Lu betul-betul urusan kerjaan lo aja udah gitu ya, sampai lu benar-benar pulih gitu ya. Lagian nggak penting juga sebenarnya gitu, lu tahu juga nggak ada gunanya gitu kan. Apalagi lagi kena OCD, anxiety ini malah makin parah. Itu saran gue yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin kalau lo bersihin sesuatu, patokannya adalah yang nampak di mata lo. Jadi kalau lo nampak udah nggak ada, nggak usah lo rasa-rasa, kayaknya belum, kayaknya nggak usah gitu. Nampak nih lo cuci tangan atau ngepel, udah nggak ada nih kotorannya. Taruhlah di situ tadinya ada kotoran warna hitam, warna kuning, apalah gitu ya. Terus kan udah hilang warnanya. Ya udah, hilang udah. Udah. Anggap bahwa ya lo udah melakukan tugas lo dengan baik, udah selesai gitu. Patokannya mata lo, bukan perasaan lo lagi. Bukan pikiran lo lagi, patokannya mata lo aja. Gitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi gitu. Karena gue percaya banget bahwa OCD anxiety ini salah satu penyebabnya adalah tuh kurang
mineral gitu, kurang vitamin, kurang apa ya kalau dibilang enzim atau apa gitu. Pokoknya lu kurang makanan bergizi gitu. Nah, gue udah sering share kan kayak ari kelapa hijau, madu dan lain-lain itu makanan-makanan yang suplemen-suplemen tambahan juga penting ya. Jadi yang jadi lengkap gitu. 4 sehat 5 sempurna tuh lo harus makan terus gitu. Minum susu misalnya gitu ya. Jadi hindari makanan-makanan juga yang junk food terus instan, itu hindari. Jadi makanannya juga dijaga gitu teman-teman ya. Terus yang keempat selanjutnya adalah coba akses untuk lo bersih-bersih itu lo hilangkan. Misalnya begini, kalau lo suka cuci tangan pakai sabun, contoh doang ya, berkali-kali itu kan bikin sabunnya habis. Kalau habis nggak usah beli lagi gitu. Jadi lo tahu bahwa lo punya target gitu, dalam sebulan cuma sekali beli sabun. Oh ya udah, berarti kalau habis nih gue nggak bisa cuci lagi nih, berarti gue cucinya dikit aja. Akses ke belinya tuh lo tahan gitu. Jangan lo ntar beli lagi, itu kan bikin boros juga. Lo ingat boros juga perbuatan setan. Jadi lo jangan boros gitu. Akses buat belinya tuh. Misalnya lu mandi pakai sampo berkali-kali, pakai sabun berkali-kali, itu kan bikin cepet habis tuh. Ya kan? Nah, kalau habis ya udah lu jangan beli lagi. Saran gue gitu. Ya udah lu mandi enggak usah pakai sabun gitu. Dengan begitu lu akan berpikir bahwa ini gara-gara gue ngulang-ngulang nih, alam bawah sadar lu akan sehat lagi gitu. Otak lu juga akan berpikir pakai logika nanti. Oh iya ya, ngapain gue ulang? Akhirnya begini kan nih. Ya, gue jadi boros sabun dan lain-lain tuh. Aksesnya lo hentikan gitu. Ya, satu lagi yang paling penting ya kalau menurut gue nih ya, yang paling penting lo cari tahu trauma lo tuh kayak gimana tentang kebersihan ini. Kalau lo lupa, lo paling takut apa? Nah, ini gue ulang lagi ya sedikit ya. Misalnya lo paling takut tentang kotoran cicak. Sekalian aja ada cicak gitu. Ya. Terus lo misalnya lo lihat sekelilingnya, bener nggak ada item-item kotoran itu. Terus lo bersihin beberapa kali gitu ya sampai hilang. Ya udah, habis itu lo ikhlasin, lo kasih sugesti di saat lo bersihin itu, udah nih, udah selesai, trauma gue udah hilang. Ya, gue udah selesai, gue udah hadapi, gue udah ikhlaskan. Ya, kotoran cicaknya udah gue bersihkan. Udah selesai. Gitu, sambil lo omongin. Kalau lo susah dalam hati, lo ngucapinnya kayak tadi. Misalnya lo trauma apa ya? Misalnya kemarin ada yang cerita ke gua tuh darah haid karena pernah dia ada nyaksiin ada orang yang tembus gitu ya, mohon maaf ya, tembus itu darah haid itu terus dia jadi jijik gitu. Ya kalau yang bertanya itu adalah seorang perempuan, ya lo kan pasti haid tuh setiap bulan. Ya lo bersihin aja, lo lihat. Ya, lo lihat terus lo sambil lo bilang, "Udah sekarang gua bersihin. Ini udah suci nih. Setelah ini gue bersihin." Gitu. Ya. Itu penting banget. Atau kalau perlu lo pakai mohon maaf nih ya, gue pernah tahu tuh pembalutnya tuh yang bisa dibersihin tuh. Jadi kan ada yang sekali buang tuh kan biasanya kan nggak kita lihat kan. Ada lagi yang bisa dibersihin. Coba aja lo pakai sekali. Nah, itu efektif buat menghilangkan itu. Jadi lo kayak udah terbiasa menghadapi itu. Ya lo bersihin sampai bersih. Jangan berpikir lagi, oh ini tangan gue ntar penuh kotoran, ini ada darah haid najis semua. Nggak usah, lo bersihin. Itu keluar dari dalam diri lo nih, bagi yang cewek-cewek, yang perempuan kan. Ya udah lo bersihin, itu kan sunatullahnya begitu. Terus lo bersihin, udah bersih udah. Gitu. Kalau nggak salah ada tuh merek tertentu ya, gue lupa. Tuh lo cari tahu aja deh. Itu bisa dibersihin gitu. Bisa dibersihin, terus lo bisa pakai lagi, bisa dikeringin, seingat gue begitu. Gitu. Nah, lu bisa coba begitu. Atau misalnya traumanya kotorannya itu misalnya air seni misalnya, air seni. Udah, lu habis cebok gitu ya. Terus lu sambil sugestiin bahwa ini udah bersih. Seperti inilah cara mencucikan yang benar gitu. Lu udah tahu kan cara mencucikannya gitu. Sampai bersih, udah. Sambil lu tekanin bahwa ini semua udah bersih. Gue ikhlaskan, trauma gue hilang. Ya, pikiran-pikiran takut masa lalu ini udah gue ikhlaskan. Kayak gitu. Caranya gitu teman-teman. Jadi kalau lo udah berhasil ke tahap itu, insya Allah nanti lo jadi lebih ikhlas gitu. Jadi tindakan kompulsifnya bisa lo hentikan gitu ya.
Terus atau misalnya yang cuci tangan. Cuci tangan kan takut, pertama takut masih kena najis atau takut ada bakteri atau virus gitu. Nah itu kan nggak kelihatan mata tuh. Ya lo yakinkan aja, cuci pakai sabun, Bismillahirrahmanirrahim. Dan lo harus yakin, bahkan ada penelitian, air keruh nih dibacain doa, dibacain kalimat Allah gitu ya, dibacain ayat Al-Quran, itu kristalnya jadi bagus. Lo bayangin aja, air nih di sungai apa di danau gitu, gue pernah baca penelitiannya begitu ya. Apalagi kalau sekarang nih lu sambil cuci tangan terus baca doa, terus salawat Nabi juga gitu, sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah sembuhkanlah segala macam, sembuhkanlah diri hamba dari berbagai penyakit, jauhkanlah hamba dari berbagai penyakit, jauhkanlah hamba dari virus dan bakteri yang berbahaya, sambil baca doa. Atau sebelumnya baca doa, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min sayil asqam gitu. Jadi bisa baca doa itu gitu ya. Lu bisa cari gitu ya, supaya dijauhi dari penyakit berat gitu ya, dan penyakit berbahaya. Jadi coba dicuci tangannya, cuci, udah sekali aja, diyakinkan bahwa udah, setelah itu ikhlaskan, udah berdoa, udah berikhtiar apalagi. Jadi mengulang berkali-kali itu tidak menolong lu gitu. Itu perangkap setan ya. Jadi harus dipahami bahwa itu perangkap semua. Dan gue ada kemarin unik, gue pernah baca ini, gangguan itu kan di otak, ada sarafnya juga yang bermasalah gitu, makanya harus dibawa ke psikiater gitu kalau orang OCD ini. Dan obatnya itu nanti bikin supaya yang ada saraf di otaknya itu kembali pulih lagi. Ada yang bilang begitu gitu ya. Gue lupa namanya gitu ya. Nah itu sih kalau menurut gue sih analisa seperti itu sih sah-sah aja. Tapi yang harus di garis bawahi di sini adalah yang menjalankan harus ikhlas dulu. Dan gue adalah salah satu orang yang nggak masalah kalau lo yakin ke psikolog ataupun ke psikiater, ya segera aja gitu. Kalau lo yakin dengan obat psikiater, ya segera aja gitu. Itu kan pilihan gitu ya. Terus gini, kalau seandainya lu nanti dari psikiater masih belum yakin dan lain-lain, ya nggak perlu harus nyesel. Nggak perlu harus, udah gue psikiater tapi tetap nggak yakin gue, atau gue tetap mengulang-ulang gitu. Nah nggak perlu harus disesali macam kayak gitu. Lagian ada orang nih misalnya ya, dia itu kebiasaan misalnya nonton film porno misalnya gitu. Nah itu kan mempengaruhi otak dia juga. Ada yang bilang baru seperti itu mempengaruhi banget otak gitu. Gue nggak ngerti ya detailnya ya. Nah itu baru sembuh sekitar 3-6 bulan, hal-hal yang kayak gitu. Atau orang yang kebiasaan misalnya makan makanan tertentu gitu, untuk menghilangkannya itu butuh waktu ya. Nah itu semua tergantung dari kesungguhan kita gitu. Ada orang yang punya, yang udah adaptif, udah kecandu, adiktif, udah candu banget sama misalnya rokok atau narkoba, mohon maaf ya. Nah itu otaknya pasti kan ngirim sinyal juga. Tapi dengan izin Allah pelan-pelan, ada yang direhabilitasi, ada yang juga dengan ikhtiar dia, dengan usaha dia, dengan doa dia, alhamdulillah bisa sembuh gitu ya. Jadi ini memang berat di awalnya aja gitu. Itu memang karena udah kebiasaan pikiran negatif menguasai. Ya sebenarnya kasusnya mirip gitu. Dan lu harus hentikan sekejap. Lu tanya sama pecandu rokok tuh, mana ada dia yang dikurangin 1, terus minggu depan 1, nggak ada, malah makin parah dia dikurangin dengan begitu tuh, malah pas lagi nyoba, heboh. Minuman keras juga, narkoba juga gitu, lo tahan-tahan, terus lo nyoba lagi, babak belur habis itu. Porno juga begitu, pasti gitu. Nyoba lagi, babak belur gitu. Jadi segala sesuatu yang adiktif kayak macam kayak gitu, gua analogiin sama dengan OCD anxiety gitu. Jadi kalau OCD ya terutama, kalau OCD-nya lo turutin lagi gitu, lo kurangin gitu, ntar parah lagi gitu. Jadi lo harus hentikan segera. Yang penting tuh lo punya niat untuk menghentikan dia segera.
Karena dari segera itu, walaupun pikiran lu nggak nyaman dan lain-lain, apa namanya, jihad lu di situ gitu. Lawan dong gitu. Tapi nggak nyaman bang, tapi gue benar-benar tersiksa, keringat dingin, ya itu dilawan. Dibarengi dengan doa sambil sugesti, kasih sugesti positif, gue sehat, gue udah sembuh nih, gue udah sembuh, gue bener-bener udah sembuh, lihat gue berhasil nggak ngulang gitu. Kasih tahu ke otak lu begitu, jadi dia lama-lama akan kayak sembuh gitu dari si trauma masa lalu lo, terus jadi OCD-nya juga sembuh gitu ya. Sorry, mungkin cerita gue agak sedikit muter-muter ya cerita gue ini ya, karena sebetulnya kalau lo tanya cara ya udah gue ungkapin gitu. Di sini gue masih mencoba untuk memotivasi lo aja gitu ya, supaya OCD tipe kebersihan ini nggak jadi momok buat lo gitu. Karena bahaya banget kalau seandainya lo udah kebiasaan gitu ya, itu menyiksa diri banget. OCD tipe kebersihan ini salah satu yang bikin tersiksa banget diri sendiri, karena ya nyuci tangan berkali-kali, terkelupas kulitnya ya kan, terus cuci baju berkali-kali, ngepel berkali-kali, habis sabunnya, habis waktu lu ya kan, habis tenaga, capek banget, serius. Dan ini dia lebih apa ya menurut gue, kalau kayak tipe ngecek, lu ngecek berkali-kali, ngecek kamar gitu ya, udah selesai gitu, nggak ada keluar dana, paling tenaga doang. Tapi kalau ini nih keluar dana, terus bikin lo juga bukan hanya capek ya, tapi ngerukain badan lo juga gitu. OCD tipe kebersihan ini gitu. Karena kan lu nyuci aja berkali-kali misalnya, lu kena deterjen begitu tuh bisa kena ini juga kali, kekelupas kulit lo, tangan, kulit kaki itu bikin kekelupas. Deterjen kan juga keras, kalau lu seandainya terus-terusin kena gitu, waduh bahaya banget teman-teman ya. Terus ngebersihin sesuatu gitu misalnya, kan KNPL kan suka ada pembersihnya tuh ya buat ngepel tuh ya, itu kan juga ada zat kimianya juga, kena aja terus di tangan lo, di kaki lo itu, jadinya bikin kaki atau tangan lo juga jadi kena masalah gitu ya. Jadi tolonglah teman-teman dipikir pakai akal sehat, bahwa OCD ini memang nggak ada gunanya kalau lo turutin gitu. Dan gue lebih percaya bahwa dia jangan dimanjain, dibantai aja teman-teman gitu, langsung aja tindakan kompulsifnya lo hentikan, jadikan lo nggak ngulang sama sekali tuh. Abis itu ya udah lo perbanyak dengan setelah itu lo klaim diri lo sembuh, ya udah perbanyak sugesti positif, terus ibadahnya dikuatin ya, makan makanan bergizi dan lain-lain gitu ya, yang udah gue kasih saran-sarannya ke lo ya. Semoga cukup paham teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.